Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Dwi Friansah. Saya pengampu mata pelajaran matematika di kelas 12. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan tentang statistika. Kenapa sih kita harus belajar statistika? Jadi ada beberapa manfaat yang bisa kita rasakan sesudah kita belajar tentang statistika. Statistika itu banyak digunakan dalam segala bidang. Ada di bidang ekonomi, bidang politik, kedokteran, bahkan di bidang ibu rumah tangga juga ada. Manfaat statistika. Yang pertama, dalam ilmu ekonomi, statistik merupakan peralatan analisis pendapatan dan pengeluaran penduduk atau masyarakat. Yang kedua, dalam ilmu kedokteran, statistik dapat digunakan sebagai alat penganalisis penyakit. Yang ketiga, dalam bidang politik, statistik digunakan dalam perhitungan caleg yang biasa kita lihat di televisi, misalkan quick count. Dalam rumah tangga, statistik membantu kita untuk mengukur berapa jumlah pengeluaran dan pendapatan yang kita peroleh. Sebelum kita belajar tentang statistika, beberapa orang awam menyebutkan statistik dan statistika. Jadi apa sih bedanya statistik dan statistika? Statistik yaitu hasil pengolahan data. Biasanya berupa tabel, daftar, diagram, atau yang lainnya. Sedangkan statistika adalah metode ilmiah mengenai pengumpulan data, pengelolaan, penyajian, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau menarik kesimpulan. Jadi bedanya statistik dan statistika. Statistik itu bagian dari statistika. Atau statistika itu ilmu yang mempelajari tentang statistik. Apa saja kegiatan statistika? Sesuai dengan definisinya tadi, statistika dimulai dari pengumpulan data. Lalu dilanjutkan dengan pengelolaan data, penyajian data, setelah itu dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan atau interpretasikan data. Dalam pengumpulan data, kita bisa menggunakan observasi, wawancara, tes, angket, dan lain sebagainya. Hasilnya nanti data dikelola di bagian pengelolaan data. Data dibersihkan, mana data yang dipakai dalam penelitian maupun data yang tidak dipakai. Setelah diolah, data akan disajikan. Setelah disajikan, data dianalisis, misalkan mencari rata-ratanya, korelasinya apa, dan lain sebagainya. Setelah dianalisis, baru kita tarik sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian tadi. Nah, di kelas 12 ini yang kalian pelajari yaitu tentang penyajian data dan analisis data. Tujuan pembelajaran hari ini, pada video hari ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu mengubah tabel distribusi dari data tunggal menjadi tabel distribusi data berkelompok. Yang kedua, kalian dapat mengetahui bermacam-macam penyajian data. Dan yang ketiga, kalian dapat membuat penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram. Kenapa sih data itu harus disajikan? Kok tidak dibiarkan saja? Jadi data disajikan itu ada tujuannya. Yang pertama, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil observasi. Yang kedua, setelah disajikan, data nanti akan lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Karena disajikan, otomatis datanya sudah rapi. Dan yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Secara garis besar, penyajian data dibagi menjadi dua.
ada tabel distribusi frekuensi dan diagram. Tabel distribusi frekuensi sendiri ada dua, tunggal dan kelompok. Sedangkan diagram ada histogram, poligon, dan ogive. Ini nanti yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana cara membuat tabel distribusi data tunggal, kelompok, maupun membuat histogram, poligon, dan ogive. Sekarang kita coba untuk mengamati apa bedanya tabel distribusi data tunggal dan berkelompok. Ini adalah tabel distribusi data tunggal dan di sebelah kanannya tabel distribusi data berkelompok. Jadi setelah kita amati, kita lihat pada datanya atau nilainya. Kalau data tunggal itu nilainya hanya 1, tidak ada intervalnya. Sedangkan yang data berkelompok itu ada intervalnya. Misalkan di kelas pertama ini ada 65 sampai 67 dan seterusnya. Jadi ada intervalnya. Perbedaannya sebenarnya hanya itu. Frekuensinya juga tetap ada. Jadi 65 sampai 67 data ini ada dua frekuensi, ada dua banyaknya. Jadi sekarang setelah mengamati, kita akan mencoba membuat tabel distribusi data tunggal. Sebagai contoh, seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Hasil survei tersebut diberikan di bawah ini. Jadi datanya dalam satuan tahun. Jadi ada 80 data yang memuat usia pengusaha. Data ini masih mentah, artinya belum dipilah-pilah untuk disajikan. Nah, bagaimana kita caranya menyajikan data ini? Dari data ini kan kita kesulitan untuk menentukan berapa usia terkecil dari pengusaha tersebut dan juga berapa usia yang paling besar dari pengusaha tersebut. Kita juga mengalami kesulitan berapa banyak usia pengusaha yang ada pada pertemuan itu. Cara yang paling mudah untuk membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal yaitu dengan cara mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi data diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Setelah itu data dihitung. Artinya 16 datanya ada berapa? Misalkan tadi di data ada 1. Umur di usia 17 ada 2 dan seterusnya. Data tunggal ini atau tabel distribusi ini di sebelah kiri itu memuat datanya, data berarti usianya, dan sebelah kanan memuat frekuensinya atau jumlahnya, banyaknya. Ini dinamakan tabel distribusi data tunggal. Jadi cukup mudah untuk membuatnya. Kita hanya mengurutkan dan menghitung jumlah datanya saja. Setelah itu kita buat tabel dan jadi tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua, kita akan membuat distribusi data berkelompok. Sebelum itu, ada beberapa istilah yang terdapat pada tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Sebagai contoh, tabel di sebelah kiri ini adalah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui untuk memudahkan kita agar pembuatan tabel distribusi ini lebih mudah dan dapat dipahami. Yang pertama ada interval kelas atau biasa disebut kelas saja. Di sini contohnya misalkan 65 sampai 67. Ini adalah interval kelas pertama atau disebut kelas pertama. Berikutnya ada 68 sampai 70 atau kelas kedua. Dan seterusnya sampai kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini datanya ada 6 kelas. Dengan interval dari 65, 67, dan seterusnya. Yang kedua, ada batas kelas. Batas kelas adalah nilai terkecil dari kelas itu sendiri. Misalkan kelas pertama, batas bawahnya 65. Kelas kedua, batas bawahnya 68. Sedangkan batas atas, itu batas yang ada nilai tertingginya di kelas itu. Misalkan kelas pertama, batas atasnya 67. Kelas kedua 70 dan seterusnya.
Ini disebut batas kelas. Yang ketiga, ada tepi kelas. Tepi kelas sendiri ada dua, tepi bawah dan tepi atas. Hampir mirip dengan batas kelas, perbedaannya tepi bawah itu diperoleh dengan mengurangkan 0,5 dari batas kelas. Misalkan di kelas pertama, maka 65 dikurangi 0,5. Hasilnya tepi bawah kelas 64,5. Ini tepi bawah kelas pertama. Sedangkan tepi atasnya kita bisa memperoleh dengan menambahkan 0,5. Jadi 67 ditambah dengan 0,5. Hasilnya 67,5. Ini adalah tepi atas kelas pertama. Berikutnya ada panjang kelas. Panjang kelas itu adalah bisa disebut lebar kelas atau panjang kelas. Tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Jadi pada distribusi frekuensi data berkelompok ini panjang kelas semuanya sama. Sebagai contoh, ini panjang kelas pertama. Jadi 67,5 tepi atas kelasnya dikurangi tepi bawahnya. 67,5 dikurangi 64,5. Hasilnya adalah 3. Jadi panjang kelasnya ada 3. 65, 66, dan 67. Jadi semuanya juga sama ini. Panjang kelasnya sama. Yang kelima ada titik tengah. Titik tengah diperoleh dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas. Setelah itu dibagi menjadi 2. Bagi 2. Hasil penjumlahannya dibagi 2. Sebagai contoh yang pertama, titik tengahnya adalah 65 ditambah 67 dibagi 2. Hasilnya 66. Begitu juga yang kelas kedua juga sama, 68 ditambah 70 dibagi 2, hasilnya 69, dan seterusnya sampai kelas habis. Ini dinamakan nilai tengah atau titik tengah. Oke, kita akan mencoba membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Dari contoh yang pertama tadi, masih sama contohnya. Ini akan kita buat menjadi tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama, cara membuatnya yaitu urutan data dari yang terkecil sampai terbesar. Hampir mirip dengan tadi yang data tunggal. Jadi setelah kita urutkan, saya pakai data yang tunggal tadi, diperoleh tabel seperti ini. Ini masih data tunggal. Ini kita akan ubah menjadi data berkelompok. Yang kedua, kita hitung jangkauan atau rentangannya. Disimbolkan dengan R. Yaitu data yang tertinggi, data yang paling besar, dikurangi data yang terkecil. Data terbesar di sini ada 40, dikurangi data terkecilnya adalah 16. Hasilnya 24. Jadi jangkauannya adalah 24. Yang ketiga, kita menghitung jumlah kelasnya. Banyak kelasnya nanti ada berapa yang kita buat. Ini menggunakan aturan Stargast. Dirumuskan dengan K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Dengan N adalah jumlah datanya. Setelah kita masukkan N-nya 80, karena jumlah data semua ini tadi 80, diperoleh K sama dengan 7,27. Kita bulatkan menjadi 7. Ini 7 ini artinya nanti kelasnya ada 7 kelas. Banyaknya kelasnya ada 7 kelas. Sekarang kita menghitung panjang kelas. Atau disebut dengan P, disimbolkan dengan P. Rumusnya yaitu P sama dengan rentangan atau jangkauan tadi dibagi dengan jumlah kelas. Rentangannya 24, sedangkan jumlah kelasnya ada 7. Maka panjang kelasnya adalah 3,4. Saya bulatkan 4. Kenapa kok tidak dibulatkan 3? Kan mendekati 3. Jika saya bulatkan dengan 3, otomatis nanti datanya yang paling besar tidak akan tertulis pada tabel distribusi frekuensi berkelompok. Karena tadi yang pertama jumlah kelasnya sudah saya bulatkan ke satuan yang lebih kecil. Otomatis yang panjang interval kelasnya ini, saya agar datanya nanti tidak kurang, maka saya bulatkan ke yang lebih besar. 3,4 saya bulatkan menjadi 4. Setelah mengalami proses tadi, didapatkan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jadi
kita lihat kelasnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Dengan panjang kelas yaitu 4. Intervalnya adalah 4. Dari 16 sampai 19. Ada 16, 17, 18, dan 19. Untuk frekuensi sendiri kita tinggal menghitung data yang kita peroleh tadi. Jumlah dari data 16 sampai 19 tadi ada berapa. Setelah dihitung nanti ada 14. Dan seterusnya sampai habis. Ini merupakan cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jadi kita mengikuti aturan ini. Mengapa kita harus mengikuti aturan ini? Jika tidak, cara yang paling mudah yaitu dengan mengikuti aturan ini. Kalau tidak mengikuti bagaimana? Kita akan kesulitan menentukan banyak kelasnya berapa, panjang kelasnya, karena interval semua kelas ini harus sama. Kalau kita hanya mengarah-ngarah atau mencoba-coba, maka akan mengalami kesulitan jika kita tidak menggunakan aturan seperti ini. Kembali lagi ke penyajian data, kita sudah membahas tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal dan berkelompok, maupun kita membuat merubah dari data tunggal menjadi data berkelompok. Sekarang kita akan mempelajari diagram atau grafik. Yang akan kita pelajari ada histogram, poligon, dan ogif. Kita amati lagi. Apa sih perbedaan dari histogram, poligon, dan ogif? Misalkan ada sebuah data, diberikan data, ada data berkelompok ini. Rentangnya 71 sampai 75. Kelasnya ada 6 kelas, dengan panjang kelasnya ada 5. Dari 71 sampai 75, ada 5. Frekuensinya sudah ada. Setelah dibuat data ini, setelah disajikan dengan histogram, bentuknya seperti ini. Dengan poligon seperti ini, dan ogif seperti ini. Jadi kita lihat, kalau histogram itu yang dimuat atau digambar pada batangnya, ini merupakan panjang dari kelasnya. Ini tepi bawah kelas, dan ini tepi atas kelas. Ini tindakan kalau dijumlah, kalau diselisihkan, maka berarti panjang kelasnya. Jadi tebalan batang ini merupakan panjang kelas dari kelas pertama. Berikutnya juga sama. 75,5 merupakan tepi bawah dari kelas kedua, sedangkan 80,5 tepi atas dari kelas kedua. Begitu seterusnya sampai data habis. Untuk frekuensi sendiri tinggal mengikuti frekuensi yang ada. Misalkan frekuensi 2 berarti tinggi batang ini hanya ada 2. Sedangkan untuk poligon 73, 78, dan terusnya, ini merupakan nilai tengah dari data tersebut. Dari nilai tengah dari kelas pertama, misalkan 71 dan 75. Kita ingat tadi, untuk menentukan nilai tengah, menjumlahkan batas bawah dan batas atas, terus dibagi 2. Jadi 75 ditambah 71 ditambah 75 sama dengan 73. Begitu seterusnya. Kelas kedua juga sama, dicari nilai tengahnya, dapat ini. Setelah itu kita menghubungkan dengan frekuensinya. Tinggal kita hubungkan, kita beri tanda, kita hubungkan dengan garis. Ini dinamakan poligon. Sedangkan ogif sendiri itu ada 2, ada ogif negatif sama ogif positif. Yang tampil pada ogif ini hampir sama-sama dengan histogram, yaitu panjang kelasnya, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, sampai habis datanya. Sedangkan untuk garisnya ini adalah frekuensi kumulatif. Nanti akan kita belajar lebih lanjut. Langsung saja yang pertama, cara membuat histogram. Dengan contoh yang sama, diberikan data tabel distribusi frekuensi berkelompok, kita akan membuat histogram yang seperti ini. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya hanya tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Jadi semua kelas ini. Jadi kita tinggal menambahkan tepi bawah dan tepi atas kelasnya.
kita tambahkan batas bawah kelas, batas atas kelas. Batas bawah tadi dikurangi 0,5, sedangkan batas atas ditambah 0,5. Begitu seterusnya sampai habis. Setelah didapatkan data ini, maka kita bisa menggambar histogram. Hasilnya seperti ini. Jadi batasnya kita masukkan, tingginya sesuai dengan frekuensinya. Cukup sederhana dan mudah untuk membuat histogram. Yang kedua, poligon. Dengan contoh yang sama dari data tadi, tujuan kita nanti adalah membuat ini, poligon ini. Jadi yang kita butuhkan apa nanti? Yaitu nilai tengah dari tiap kelas-kelas ini. Jadi kita cari dulu nilai tengahnya. Setelah ketemu, baru nanti kita bisa membuat poligon. Kita cari nilai tengahnya. Nilai tengah tadi dapat kita peroleh, tekan yang kelas pertama, 71 ditambah 75 dibagi 2 hasilnya. Hasilnya 73. Begitu juga dengan kelas yang kedua, 76 ditambah 80 dibagi 2 hasilnya 78. Kita cari titik tengahnya sampai habis. Setelah ketemu semua, kita gambar ke poligon. Untuk frekuensinya tetap sama, disesuaikan. Misalkan 73, frekuensi ada 2. 78, frekuensi ada 4. Kita beri tanda titik-titik, setelah itu kita hubungkan datanya. Ini disebut poligon. Yang terakhir ada OGIF. Dengan data yang sama, kita ingin membuat OGIF. Yang kita butuhkan yaitu adalah batas bawah kelas dan batas atas kelas, dan juga ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu seperti apa? Jadi frekuensi kumulatif itu ada 2. Frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Itu yang kurang dari dimulai dari frekuensi itu sendiri, misalkan 2. Frekuensi kumulatif ditambahkan dengan frekuensi yang sebelumnya. Jadi 2 ditambah 4, hasilnya 6. Ini disebut frekuensi kumulatif. Kalau kurang dari berarti mulai dari yang terkecil, dari yang 2 ini. 6 ditambah 12, hasilnya 18. 18 tambah 13 ada 31. Dan seterusnya, sampai datanya sampai habis ini. Jadi jumlah datanya 40. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif lebih dari, maka kita mulai dari yang terbesar. Dari 40 tadi, karena jumlah datanya ada 40, saya kurangkan dengan frekuensinya sendiri di kelas pertama. Saya kurangkan dengan 2, hasilnya 38. 38 saya kurangkan dengan 4, hasilnya 34. Dan seterusnya sampai data itu habis. Yang terakhir ada 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Jadi kalau sudah ketemu frekuensi kumulatif seperti ini, kita bisa membuat OGIF. Kalau OGIF positif, itu kita buat dari frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi dari yang terkecil ke terbesar. Kita masukkan batas bawah kelasnya tadi. Setelah itu frekuensi kumulatifnya garisnya disesuaikan dengan diberi tanda atau simbol di sini, diberi titik. Untuk yang kelas kedua berarti 6, kelas yang ketiga 18, dan seterusnya sampai data memuncak di 40. Titik tersebut kita hubungkan dengan garis. Ini disebut OGIF positif. Sedangkan OGIF negatif kebalikannya, mulai dari data yang terbesar 40. Untuk data yang kedua 38 sampai data yang terakhir adalah 0. Ya. Jadi itu cara-cara membuat diagram dari histogram, poligon, dan juga OGIF. Demikian pembelajaran video hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.